Melempem di kualifikasi Piala Dunia 2026, Soemarji bongkar kondisi timnas Indonesia, kelelahan, sampai luka-luka. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji menceritakan bagaimana situasi dan kondisi timnas Indonesia saat dibantai Irak dan ditahan imbang Filipina dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Sosok yang sekaligus manajer timnas itu tahu betul karena ikut dalam 2 laga itu. Seperti diketahui 2 kali tandang di 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua, timnas Indonesia dibabat Irak dan ditahan imbang Filipina. Padahal sebelumnya timnas Indonesia senior diprediksi bisa memberikan sedikit perlawanan lawan Irak. Dan lawan Filipina di atas kertas skuad Garuda sebenarnya dijagokan menang. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan Soemarji soal mengapa timnas Indonesia tampil di bawah performa. Salah satu yang disebutkan adalah kelelahan hingga minimnya persiapan. Soemarji mengaku sama sekali tidak membela pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya. Ini karena dia tahu betul kesulitan yang dialami para penggawa skuad Garuda selama berada di Irak. Dilanjutkan olehnya di Filipina pun sama mirisnya. Faktor yang membuat skuad Merah Putih gagal menang salah satunya karena faktor lapangan yang tidak layak. Soemarji mengaku karena lapangan yang buruk di Filipina, hampir seluruh pemain timnas Indonesia yang turun bermain luka-luka. Itu karena pemain terjatuh hingga badannya lecet-lecet. Oleh karena itu, Soemarji memohon kepada pecinta sepak bola tanah air untuk menghentikan hujatan kepada para pemain buntut hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes kabarkan kesembuhannya bisa tambah amunisi timnas Indonesia jelang Piala Asia U23 Qatar. Calon pemain naturalisasi tim nasional Indonesia, Jay Itzes, memberi kabar baik soal kondisi kesehatannya. Setelah sempat dikabarkan mengalami masalah serius pada paru-paru, Jay Itzes kini mengabarkan kesembuhannya. Bahkan dia sudah mulai bergabung dalam latihan dengan timnya, Venezia. Tentu saja, kabar membaiknya kondisi kesehatan pemain berusia 23 tahun itu juga memberi angin segar bagi timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya rampung dalam waktu dekat, Jay Itzes bisa memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan Piala Asia Qatar. Sebelumnya, berdasarkan rilisan dari klubnya, Venezia, Jay Itzes dilarikan ke rumah sakit karena terkena trombosis vena dengan mikroemboli paru. Kini setelah 1 bulan absen, Jay Itzes akhirnya dinyatakan sembuh. Itzes mengabarkan keberhasilannya melewati penyakit dan kembali berlatih ini ke mantan klubnya, Go Ahead Eagles. Lebih lanjut, Jay Itzes mengonfirmasi kondisinya saat ini sudah pulih hingga kembali berlatih bersama rekan-rekannya di Venezia. Ia pun berharap kondisinya makin membaik. Saat ini proses naturalisasi Jay Itzes menjadi WNI sedang berlangsung. Terakhir, berkas naturalisasi Jay Itzes sudah berada di DPR. Jika berkas sudah di DPR, itu artinya langkah Jay Itzes mengenakan seragam Garuda di dada hampir 80%. Diharapkan proses naturalisasi Jay Itzes dapat segera selesai sehingga bisa memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Jay Itzes bisa menambah kekuatan timnas secara signifikan. Jay Itzes yang merupakan pemain bek tengah yang tentu akan menguatkan sektor pertahanan. Selain Jay Itzes, PSSI kini juga tengah mengebut proses naturalisasi Nathan Chu Aon dan Justin Hubner. Diharapkan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut dapat segera selesai dan menjadi amunisi baru timnas Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan respons soal kabar bahwa pemain keturunan Jordi Wehrman ingin dilanjutkan untuk menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nama Jordi Wehrman sebenarnya bukan orang asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak?
Jordi Wehrman sebenarnya sudah pernah didengungkan akan dinaturalisasi sejak PSSI masih dipimpin Mochammad Iryawan. Kala itu PSSI memang tengah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Naturalisasi pemain keturunan itu dilakukan karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan rekomendasi ke PSSI. Beberapa nama rekomendasi yang akhirnya berhasil dinaturalisasi pada era Mochammad Iryawan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaine Patinama. Proses naturalisasi Shaine Patinama baru selesai pada kepengurusan Erick Thohir. Jordi Wehrman memang sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi. Namun karena ada beberapa alasan, akhirnya Wehrman gagal dinaturalisasi. Akan tetapi, belakangan ini pemain yang memperkuat klub asal Belanda, Feyenoord, tersebut dikabarkan ingin melanjutkan proses naturalisasinya. Dia dikabarkan tertarik menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar tersebut sempat membuat pencinta sepak bola tanah air merasa senang dengan isu itu. Soalnya Jordi Wehrman bukan pemain sembarangan dan dia dinilai memiliki kualitas yang bagus. Menanggapi hal tersebut, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini sebenarnya bukan keputusan PSSI. Namun Zainuddin Amali mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain itu sepenuhnya ada di keputusan staf kepelatihan. Dia juga menekankan naturalisasi itu dilakukan apabila memang tim pelatih merasa membutuhkan pemain tersebut. Untuk itu, semua keputusan terkait naturalisasi pemain tetap berada di ranah pelatih. Naturalisasi pemain tak bisa dilakukan begitu saja dan diharuskan ada permintaan dari tim pelatih. Pasalnya, Indonesia memiliki target agar bisa mengembangkan bakat-bakat pemain muda tanah air. Dengan situasi ini, Zainuddin Amali mengatakan bahwa apabila nantinya tim pelatih tak membutuhkan pemain, tidak seharusnya pemain itu dinaturalisasi. Apalagi PSSI saat ini juga bertekad untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat di Indonesia.